pagi teman-teman, jumpa lagi pada mata kuliah Linguistik Komparatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dimas Dwi Ramadan dan Linda Yulianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang leksikostatistik. Beberapa hal yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini adalah batasan pengertian, asumsi dasar, teknik leksikostatistik, klasifikasi bahasa, nilai leksikostatistik, dan juga beberapa kosakata dasar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama adalah batasan pengertian. Jadi, leksikostatistik itu sendiri merupakan salah satu metode pengelompokan. Namun, ada istilah lain yang dinamakan glotokronologi. Pada dasarnya, kedua istilah ini berbeda. Namun, karena pengertian yang tumpang tindih dan juga penggunaannya selalu bergandengan, maka sering disamakan. Perbedaan kedua istilah ini adalah leksikostatistik itu sendiri lebih mengutamakan peneropongan kata-kata secara statistik, sementara glotokronologi lebih mengutamakan perhitungan waktu atau usia bahasa kerabat. Dalam kenyataannya, kedua bidang itu selalu dipakai secara bergandengan. Karena untuk menghitung usia bahasa dengan teknik glotokronologi selalu menggunakan leksikostatistik, begitupun sebaliknya. Kedua bidang ini dibatasi sebagai suatu teknik yang berusaha menemukan keterangan-keterangan untuk suatu tingkat waktu yang agak tua guna menentukan usia bahasa dan pengelompokan bahasa-bahasa. Jadi, yang ingin dicapai dalam teknik ini adalah kepastian mengenai usia bahasa, yaitu mengenai kapan sebuah bahasa muncul dan bagaimana hubungannya dengan bahasa-bahasa kerabat lainnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua tentang asumsi dasar leksikostatistik. Sebelumnya, asumsi itu sendiri adalah semacam hipotesa yang diyakini kebenarannya, namun tidak perlu diadakan pembuktian atas kebenaran tersebut. Dari penelitian dilakukan, akhirnya diperoleh 4 macam asumsi dasar, yaitu sebagian kosakata bahasa sukar berubah, ketahanan kosakata adalah konstan, perubahan kosakata semua bahasa adalah sama, dan yang terakhir bila kognat diketahui, maka dapat dihitung waktu pisah antara kedua bahasa. Mari kita bahas satu persatu dari asumsi-asumsi tersebut. Asumsi yang pertama mengatakan bahwa sebagian bahasa dari kosakata sukar sekali berubah bila dibandingkan dengan bahasa lainnya. Kosakata yang sukar berubah ini adalah kosakata dasar atau perbendaharaan kata dasar yang meliputi kata-kata ganti, kata-kata bilangan, kata-kata mengenai anggota badan, alam dan sekitarnya seperti udara, langit, air, gunung, dan sebagainya, serta alat-alat perlengkapan sehari-hari, misalnya tongkat, pisau, rumah, dan sebagainya. Asumsi yang kedua mengatakan bahwa dari kosakata dasar yang ada, persentase tertentu akan bertahan selama 1000 tahun. Implikasi dari pernyataan itu adalah setiap 200 kosakata dasar, setiap 1000 tahun akan bertahan sekian persen. Kemudian pada tahun selanjutnya akan bertahan pada persentase yang sama. Asumsi yang ketiga mengatakan bahwa perubahan kosakata dasar pada semua bahasa adalah sama. Asumsi ketiga ini telah diuji dalam 13 bahasa. Hasilnya, kosakata dasar suatu bahasa bertahan antara 86,4% sampai 74,4%, atau dapat dirata-rata menjadi 80,5%. Dari sini kita dapat menemukan rumus untuk menghitung jumlah rata-rata kosakata, yaitu 80,5% kali N, di mana N ini adalah jumlah kosakata dasar pada awal kelipatan 1000 tahun bersangkutan. Misalnya, dalam 200 kosakata dasar N, sudah 1000 tahun, didapat 80,5% kali 200, tersisa 161 kata. Kemudian dalam 1000 tahun kedua, 80,5% kali 161 kata, yaitu 129,9 kata, atau dibulatkan menjadi 130 kata. Begitupun seterusnya. Asumsi yang keempat menyatakan bahwa bila persentase dari dua bahasa diketahui, maka dapat dihitung waktu pisah kedua bahasa tersebut. Asumsi yang keempat ini merupakan konsekuensi logis dari asumsi kedua dan ketiga. Berlaku dengan syarat tidak ada hal-hal yang memperlambat atau mempercepat pemisahan tadi, misalnya karena penaklukan atau kontak-kontak sosial. Coba kita lihat tabel berikut. Jadi dalam tabel itu, berdasarkan asumsi dasar yang kedua, ketiga, dan keempat, kita dapat menghitung usia atau waktu pisah antara bahasa A dan B
kalau persentase diketahui kata kerabat kedua bahasa itu. Dan karena dalam tiap 1000 tahun kedua bahasa kerabat itu masing-masing akan kehilangan kosakata dasarnya dalam persentase yang sama, maka kita dapat menghitung waktu pisah antara kedua bahasa itu dengan dibagi 2. Misalnya, persentase kata kerabatnya adalah 80,5%. Maka waktu pisah kedua bahasa itu adalah 500 tahun yang lalu. Dibagi 2 itu karena masing-masing bahasa dalam 1000 tahun akan kehilangan 19%. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga, terdapat teknik leksikostatistik. Untuk menerapkan asumsi tersebut, teknik yang digunakan leksikostatistik diantaranya adalah 1. Mengumpulkan kosakata dasar bahasa kerabat. 2. Menetapkan pasangan-pasangan mana dari kedua bahasa tadi adalah kata kerabat. 3. Menghitung usia atau waktu pisah kedua bahasa. Yang keempat, menghitung jangka kesalahan untuk menetapkan kemungkinan waktu pisah yang lebih tepat. Mari kita bahas teknik ini satu persatu. Teknik yang pertama adalah mengumpulkan kosakata dasar. Menurut Morris Weddes, daftar yang baik adalah 200 kata. Daftar tersebut membawa keuntungan dalam penelitian, karena semakin singkat suatu daftar, semakin besar pula peluang untuk membuat kesalahan. Dalam statistik dikehendaki agar kesalahan yang terjadi haruslah merupakan kesalahan karena random, yang kelak akan diimbangi oleh kesalahan random yang lain. Misalnya, dalam penerjemahan kata tahu, harus dicari kata yang sama nilainya dengan pengertian itu, yakni yang menyangkut fakta, bukan mengenai orang. Teknik yang kedua adalah menghitung kata kerabat. Dalam teknik ini ada beberapa langkah yang kita tempuh untuk menghitung kata kerabat ini. Yang pertama, glose yang tidak diperhitungkan itu adalah kata-kata kosong, yaitu glose yang tidak ada kata baiknya dalam salah satu bahasa maupun dalam kedua bahasa. Yang kedua, semua kata pinjaman entah dari bahasa-bahasa kerabat maupun dan bahasa-bahasa non-kerabat. Dalam hal ini lebih mudah untuk menetapkan pinjaman dari bahasa non-kerabat daripada bahasa kerabat. Ketiga, kata-kata jadian pada sebuah kata benda atau mengenai sebuah kata benda memperlihatkan bahwa kata itu bukan kata dasar. Selanjutnya, pengisolasian morfem terikat. Tujuan dari pengisolasian ini memudahkan bagi kita untuk menetapkan apakah satu pasangan kata menunjukkan kesamaan atau tidak. Misalnya untuk glose give, dalam bahasa Indonesia memberi, harus diisolasi morfem terikat sehingga yang dibandingkan nanti adalah bentuk dasarnya, yaitu beri. Yang ketiga, penetapan kata kerabat. Untuk menetapkan kata kerabat ini, kita akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Sika dan bahasa Liu. Sebuah pasangan kata itu akan dinyatakan sebagai kata kerabat bila memenuhi salah satu syarat berikut. Di antaranya pasangan itu identik, pasangan itu memiliki korespondensi fonemis, kemiripan secara fonetis, atau salah satu fonem yang berbeda. Yang pertama, pasangan itu harus identik. Pasangan identik itu adalah pasangan kata yang semua fonemnya sama betul. Misalnya, glosnya api, sikanya api, liunya api, kemudian glosnya abu, sikanya awu, liunya juga awu. Yang kedua, pasangan itu memiliki korespondensi fonemis. Bila perubahan fonemis antara kedua bahasa itu terjadi secara timbal balik dan teratur, serta tinggi frekuensinya, maka bentuk yang berimbang antara kedua bahasa itu dianggap berkerabat. Misalnya, glosnya siapa, bahasa sikanya hai, bahasa liunya sai. Glosnya satu, bahasa sikanya ha, bahasa liunya esa. Yang ketiga, kemiripan secara fonetis. Yang dimaksud mirip secara fonetis ini adalah ciri-ciri fonetisnya harus cukup serupa sehingga dapat dianggap sebagai alofon. Misalnya, glosnya gigi, sikanya niu, liunya nii. Glosnya kaki, sikanya wai, liunya hai. Yang terakhir, terdapat satu fonem berbeda. Jika dalam satu pasangan kata terdapat perbedaan satu fonem, tetapi perbedaan itu terjadi karena pengaruh lingkungan, sedangkan dalam bahasa lain pengaruh itu tidak berlaku, maka pasangan itu ditetapkan sebagai kata kerabat. Misalnya,
Ketika glosnya mendorong, bahasa sikanya JK dan bahasa lionya JOKA. Disebut sebagai kata kerabat. Sudah menetapkan kata kerabat dengan prosedur seperti di atas, maka dapat ditentukan misalnya persentase kerabatan dua bahasa itu. Persentase kata kerabat dihitung dari jumlah pasangan yang sisa, yaitu 200 kata dikurangi dengan kata glos yang tidak diperhitungkan karena kosong, pinjaman, dan sebagainya. Dari bahasa Sika dan Lio tersebut, hanya terdapat 195 pasangan yang lengkap. 5 glosnya lainnya tidak mempunyai pasangan. Dari 195 pasangan yang ada, terdapat 63 pasangan kata kerabat, atau hanya 32% kata kerabat. Dari sini kita dapat menghitung waktu pisah. Waktu pisah antara dua bahasa kerabat yang telah diketahui dapat dihitung dengan pergunakan rumus W sama dengan log C dibagi 2 log R, di mana W adalah waktu perpisahan dalam ribuan, R retensi, kemudian C persentase kerabat, dan log adalah logaritma. Mula-mula kita dapat mencari logaritma C dan R dalam daftar logaritma, kemudian logaritma R dikalikan dengan 2, kemudian hasil dari C dibagi dengan hasil dari nomor 2, hasil dari pembagian nomor 3 menunjukkan waktu pisah dalam satuan ribuan tahun. Hasil yang terakhir ini dapat kita kalikan 1000 untuk menentukan tahun biasa. Langsung saja kita ke contoh bahasa Sika dan Lio. Diketahui log C sama dengan 0,32 didapat dari 32% kata kerabat dan log R adalah 0,805. Maka log 0,32 dibagi 2 kali log 0,805 hasilnya negatif 1,139 dibagi 2 kali negatif 0,217 hasilnya 1139 dibagi 0,434 hasil akhirnya 2,624. Kita kalikan 1000, hasilnya 2624 tahun yang lalu. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa bahasa Sika dan Lio diperkirakan merupakan satu bahasa tunggal yang terjadi sekitar 2,6 ribu tahun yang lalu. Kemudian bahasa Sika dan Lio diperkirakan mulai pisah dari bahasa Proto pada abad ke-6 sebelum Masehi. Selanjutnya, menghitung jangka kesalahan. Cara ini biasa dipergunakan untuk menghindari kesalahan dalam statistik atau memberi suatu perkiraan bahwa suatu hal terjadi bukan dalam waktu tertentu, tetapi di dalam suatu jangka waktu tertentu. Dalam metode statistik dikembangkan cara tertentu untuk menghitung jangka kesalahan yang mungkin timbul dalam perhitungan tersebut, yaitu dengan 3 cara. 1. Ketepatan perhitungan diperkirakan berkisar 68% dari kebenaran, atau untuk mudahnya dikatakan 0,7 mengandung kebenaran. Yang kedua, ketetapan perhitungan dapat diperkirakan 90% atau 0,9 dari kebenaran. Dan yang terakhir, kebenaran diperkirakan 50% atau 0,5 dari keadaan yang sebenarnya. Untuk menghitung jangka kesalahan, kita bisa menggunakan rumus S akar C dalam kurung 1 dikurang C tutup kurung per N, di mana S sama dengan kesalahan standar dalam prosentase kata kerabat, sedangkan C adalah prosentase kata kerabat dan N merupakan jumlah kata yang diperbandingkan. Sebagai contoh, S sama dengan akar 0,32 buka kurung 1 min 0,32 tutup kurung per 195. Lalu akar 0,32 dikali 0,68 per 195 menjadi akar 0,2176 per 195. Lalu akar 0,32 dikali 0,68 per 195 menjadi akar 0,2176 per 195. Yang menjadi akar 0,00111 yang diubah menjadi 0,033. Jadi W sama dengan log C
per 2 log R sama dengan log 0,35 per 2 log 0805 sama dengan min 1050 per 2 dikali min 0 per 2 kali min 0,217 sehingga hasilnya 1000,050 per 0434 sama dengan 2419.000 tahun yang diubah menjadi 206 sehingga menjadi 2624 dikurang 2419 menjadi 205. Angka 205 inilah yang harus ditambah atau dikurangi dengan waktu lama untuk memperoleh usia atau waktu pisah kedua bahasa ini. Kesimpulannya, bahasa Sika dan Liao merupakan bahasa tunggal pada kurang lebih 205 tahun yang lalu. Bahasa Sika dan Liao juga merupakan bahasa tunggal pada 2829 hingga 2419 tahun yang lalu. Bahasa Sika dan Liao mulai terpisah dari bahasa Proto antara 847 hingga 437 sebelum Masehi, dihitung dari 1982. Dengan dasar-dasar leksikostatistik, Swedish mengusulkan suatu klasifikasi untuk menetapkan kapan dua bahasa disebut dialek, kapan sekelompok bahasa disebut keluarga bahasa atau language family, bila mana sekelompok bahasa termasuk rumpun bahasa atau stok, dan sebagainya. Klasifikasi Swedish seperti dikemukakan pada tabel yang ditampilkan berlaku hanya sebagai dasar. Klasifikasi nyatanya pada bahasa kerabat, sehingga jelas bagaimana kedudukan atau hubungan antar bahasa-bahasa itu satu sama lain. Seperti contoh pada berikut di sini, antara beberapa bahasa Lam Holo Tengah yang terdapat di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Melihat data-data pada tabel yang ditampilkan, tampak bahwa presentasi kata kerabat yang terbesar adalah antara Lewotala dan Imololo sebesar 88%, dan antara Lewuka dan Kalika sebesar 85%. Hal ini berarti bahasa-bahasa itu membentuk kelompok tersendiri. Nilai leksikostatistik berguna bagi antropolog dan ahli sejarah. Data leksikostatistik memberi gambaran mengenai tingkat perkembangan bahasa dan dialek. Selanjutnya, tata urut perpisahan dapat menghubungkan data linguistik dengan imigrasi. Selain itu, data leksikostatistik juga dapat mengandung lokasi geografis seperti kontak kebudayaan dan dialog proto. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.